kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi hubungan erat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kami kelompok 3 beranggotakan saya, Latifah Zarinya sebagai moderator, dan sebelah kiri saya Syafira Fitriani, Amelia Handayani, Sylvia Yunas Manari, Afrida Kinanti Salsabila, Nadira Olyadinda. Inilah materi yang akan kami sampaikan. dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai hukum dasar tertulis yang tertinggi di Indonesia. Dan ada pula hukum dasar tidak tertulis atau bisa disebut juga konvensi. Konvensi adalah aturan-aturan yang timbul dan dilakukan secara terus-menerus dan berulang dalam praktik penyelenggaraan negara. Pembukaan undang-undang terdapat 4 alinea yang menjelaskan tentang pokok kaidah fundamental. Alinea pertama, kedua, dan ketiga menjelaskan tentang terbentuknya negara Indonesia, dan alinea keempat menjelaskan tentang dasar-dasar fundamental negara Indonesia. Dan dapat digambarkan bahwa Pancasila sebagai rohnya dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai raganya. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan satu rangkaian utuh dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu artinya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak boleh diubah. Jika diubah, berarti mengubah hakikat negara Indonesia sebagai negara yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu, Pancasila yang terdapat di alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuktikan bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang tidak dapat diganti dengan apapun. Kemudian, pada alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdapat Pancasila, di mana Pancasila itu merupakan landasan dari tujuan, fungsi, dan juga bentuk negara Indonesia. Jadi, tujuan, fungsi, dan bentuk negara harus dilandaskan dari dasar negara kita, yaitu Pancasila. Yang pertama, 4 pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berkaitannya dengan Pancasila. Pokok pikiran yang pertama yaitu persatuan. Persatuan penjabaran dari sila ketiga Pancasila yang menegaskan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh wilayah yang ada di dalamnya. Dan masyarakat Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pokok pikiran yang kedua yaitu keadilan sosial, penjabaran dari sila kelima Pancasila yang menempatkan suatu tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berdasar pada kesadaran manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dan berpedoman pada pasal 27 sampai pasal 35 UUD NRI tahun 1945. Ketiga, kedaulatan rakyat, yaitu penjabaran dari sila keempat Pancasila. Pada pokok pikiran ketiga ini berkaitan dengan dasar politik negara, yaitu bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem demokrasi dan musyawarah mufakat. Pokok pikiran ketiga ini berpedoman pada pasal 1 ayat 2 dan 3 serta pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu penjabaran dari sila pertama Pancasila serta kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu penjabaran dari sila kedua Pancasila. Pokok pikiran keempat ini merupakan dasar moral negara. Pokok pikiran keempat ini menegaskan bahwa pemerintah dan penyelenggara negaranya wajib memiliki budi pekerti luhur dan termasuk bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Negara Indonesia melindungi kehidupan warga negaranya dan bukan negara Indonesia melindungi kehidupan beragama warga negaranya dan bukan negara ateis. Pokok pikiran keempat ini berpedoman pada pasal 28E dan pasal 34 sampai 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3.
Juga selain sebagai mukadimah, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi dan kedudukan yang berbeda dengan pasal-pasalnya. Pancasila menjadi inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tidak bergantung pada batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itulah sebagai sumbernya. 4. Pancasila mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi yang menjadi dasar kelangsungan hidup negara Indonesia. 5. Pancasila adalah inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memiliki kedudukan kuat, tetap, dan tidak dapat diubah-ubah. Pancasila telah melekat pada kelangsungan hidup negara Indonesia. Hubungan material Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan kronologi sejarahnya, materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama adalah dasar filsafat Pancasila, baru kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya lahirlah Piagam Jakarta yang dibentuk oleh Panitia 9 sebagai wujud bentuk pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah tertib hukum tertinggi di Indonesia, sedangkan Pancasila adalah sumber dari tertib hukum itu sendiri. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, dengan Pancasila sebagai intinya. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki hubungan timbal baik yang sangat erat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah motivasi sekaligus aspirasi perjuangan bangsa Indonesia. Sementara Pancasila adalah kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita hukum moral bangsa Indonesia. Jadi, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dan dijiwai oleh dasar negara Indonesia, yakni Pancasila. Telah selesailah penjabaran materi